Jadi setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat selama 3 hari 3 malam mereka berdiskusi untuk mencari pengganti yang paling tepat untuk menggantikan kepemimpinan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ketika itulah kemudian muncul 2 nama yang mengerucut, yang kemudian disepakati oleh para sahabat sebagai 2 nama yang paling pantas untuk menggantikan tugas-tugas kenabian. Yang pertama adalah nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian yang kedua adalah nama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu mengetahui bahwa nama-nama mereka muncul sebagai orang-orang yang dianggap paling pantas untuk menggantikan tugas-tugas kenabian, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, mereka sama sekali tidak bersyukur. Mereka sama sekali tidak berbangga hati, tapi justru mereka menganggap itu adalah sebagai musibah. Masing-masing justru merasa tidak pantas untuk menggantikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq menjagokan Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab pun menjagokan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka masing-masing merasa tidak pantas. Ya, mereka saling mendukung satu sama lain. Dan kemudian sejarah pun mencatat bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliaulah yang kemudian terpilih sebagai khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin yang menggantikan tugas-tugas kenabian dalam rangka mempersatukan umat Islam seluruh dunia dan juga menerapkan syariat Islam secara kafah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Abu Bakar As-Siddiq, beliau menganggap itu adalah suatu musibah besar ya, karena kepemimpinan yang diserahkan kepada beliau. Lalu patut untuk dicatat apa yang menjadi sambutan pertama yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, kalian telah membaiat aku menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Maka jika aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya, taatilah aku. Tapi jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ingatkanlah aku." Lalu kemudian beliau lanjutkan, kejujuran bagi seorang pemimpin adalah amanah, dan kedustaan seorang pemimpin adalah pengkhianatan kepada rakyatnya. Ini yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai sambutan pertama beliau begitu beliau dibaiat sebagai pemimpin kaum muslimin. Lalu kemudian sejarah pun mencatat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjadi pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq mengalami sakit-sakitan, maka para sahabat pun kemudian berdiskusi untuk mencari nama yang paling tepat untuk menggantikan tugas-tugas kenabian ini. Lalu apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau langsung marah ketika para sahabat justru mencalonkan beliau sebagai pemimpin umat Islam menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau katakan kepada para sahabat, "Apakah kalian akan menjerumuskan aku ke dalam neraka dengan kepemimpinan ini?" Itulah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada para sahabat. Namun kemudian sejarah pun mencatat bahwa Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq dalam rangka menggantikan tugas-tugas kenabian ini. Dan sejarah pun kemudian mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, sebagaimana di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, seluruh kaum muslimin merasakan keadilan dan kesejahteraan di bawah kepemimpinan mereka. Dan satu hal yang mungkin jarang kita ketahui, Umar bin Khattab adalah orang yang kaya raya sebelum beliau menjadi pemimpin. Namun beliau justru menjadi jatuh miskin ketika beliau menjadi pemimpin negara. Dan sejarah pun kemudian mencatat bahwa Umar bin Khattab lah pada masa-masa kepemimpinan beliau lah Persia ditaklukkan. Persia adalah kekuatan besar di samping Romawi pada saat itu. Sehingga daulah Islam, negara Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab muncul sebagai kekuatan baru yang besar yang menjadi pesaing dari kekuatan Romawi yang sudah ada sebelumnya.